seiring dengan, sentimen, cum-date dan juga ex-date dan juga pembagian dividen begitu ya, utamanya juga dari perbankan big caps. Nah, dari penguatan dan juga, bahkan ada yang melemah juga hari ini begitu ya seiring dengan ex-date-nya, dari pergerakan emiten-emiten perbankan ini sendiri apa yang bisa Anda analisa dan, seperti apa masukan Anda bagi para investor atau pelaku pasar, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat di sini, indeks ini ya, indeks apa namanya, indeks finance gitu ya, IDX Finance ini kita lihat, justru, terkoreksi ya di hari ini dibandingkan kemarin ya, di mana kemarin intraday-nya juga sempat menutup all time high. Nah, ini Suara lu beda. mungkin ada saham-saham yang terkoreksi ya di sektor ini. Nah, kalau kita coba lihat, saham BCA gitu ya, saham BCA ini, kemarin sempat ada koreksi, tapi hari ini dia, kembali lagi ke harga sebelumnya ya. Dan kemudian Bank Mandiri kita lihat ini, membentuk all time high. Kemudian Bank Rakyat yang terkoreksi ya kelihatannya setelah dividen. Nah, jadi, eee, faktor ini yang mungkin, menekan ya indeks sektor finance. Tapi kalau kita lihat, koreksi yang terjadi di Bank Rakyat ini masih di level-level, rendah, sejak, pertengahan bulan Februari ya. Jadi ini masih di, apa namanya, masih aman gitu ya, koreksi-koreksi yang masih aman. Sehingga, kemungkinan sih, dalam beberapa hari ke depan atau besok mulai, rebound kembali ya dalam pola-pola yang terbentuk antara 6.000 sampai dengan 6.325, 6.350, yaitu, pola konsolidasi yang terjadi sejak Februari. Oke, apakah ini juga sudah, mungkin waktunya bagi para pelaku pasar untuk melakukan aksi buy on weakness untuk sejumlah perbankan, big caps begitu atau justru, untuk yang sudah menguat ya hari ini apakah ini juga, artinya penguatan masih akan terus berlanjut sehingga mungkin masih bisa diikuti oleh pelaku pasar, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat ini, sempat, bank big caps ini kan, eee, apa namanya, terjadi selalu rotasi gitu ya. Nah, kelihatannya yang turun hari ini BNI dan Bank, Rakyat ya. Jadi kemungkinan, itu, dana akan, masuk kembali ke sana ya, sementara yang sudah, eee, amat tinggi BCA dan Mandiri mungkin akan dikurangi ya. Jadi biasanya sih pergantiannya seperti itu di antara tempat. Nah, Oke, baik. Dari Mas Reza sendiri strategi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan untuk, di sektor perbankan ya sekali lagi karena emang, untuk sektor perbankan hari ini cukup manggung nih, seperti apa? Ya mungkin, tentunya saat ini level yang cukup tinggi dan untuk investor bisa melihat dari dua sisi. Tentunya perlu berhati-hati dan juga di sisi lain mereka juga, tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Namun kembali lagi jangan sampai FOMO, fear Mhm of missing mhm out, ketika harga sudah terlalu tinggi mereka baru masuk mhm dan itu cukup berbahaya. Mungkin untuk, investasi atau trading, khususnya untuk trading jangka pendek atau mhm. menggunakan technical chart, ini masih masih oke lah untuk berinvestasi. Namun kalau kita misal berharap untuk, jangka waktu yang lebih panjang dengan keuntungan yang cepat, saya rasa dengan saat ini, harga saat ini mungkin berpotensi dengan adanya koreksi sehingga ketika memang kita memang komit untuk investasi di perbankan untuk saat ini, mungkin kita harus juga untuk komit mampu menghold ketika memang, portofolio kita berada di zona merah. Kemudian kalau kita perhatikan, dari sisi fundamental pun mungkin kita lihat secara prospek ke depannya untuk sektor perbankan juga masih bagus ketika khususnya nanti suku bunga mulai dipangkas, artinya nanti kredit yang tersalurkan akan semakin meningkat dan tentunya ini akan mendorong dari sisi revenue untuk perbankan juga, seperti itu. Oke, baik. Kita beralih ke sektor lainnya, Pak Al-Fatih. Kita lihat hari ini juga sektor yang ya. cukup ramai ya untuk transaksinya adalah di sektor energi. Setelah kemarin, kalau tidak salah begitu kita lihat untuk pergerakan sektor, energi ini mostly tertekan ya. Hari ini sudah ada aksi, buy on weakness tampaknya ya, beberapa sudah mulai menguat kembali. Tapi overall untuk sektor, energi sendiri Anda melihatnya seperti apa prospeknya, Pak Al-Fatih? Ya, kalau saya lihat sih, kemarin itu kan, ada satu sentimen-sentimen positif ya di batu bara, kemudian, apa namanya, saham-saham ini jadi kemungkinan, eee, kemarin itu kan sempat ya mengalami kenaikan-kenaikan gitu dan juga, sentimen-sentimen di nikel gitu ya, itu juga, memberikan dampak positif ya untuk pergerakan hari ini gitu ya.
Nah, kalau kita lihat kan apa namanya dalam beberapa hari terakhir saham-saham nikel dan juga batu bara sempat menguat ya. Jadi apa namanya kemarin saya sempat ada koreksi koreksi tapi kemudian hari ini kembali naik. Jadi saya rasa sih masih cukup positif ya untuk sektor ini. Oke.